pagi kawan-kawan semua. Kembali lagi di cerita kita, cerita untuk kalangan kita-kita. Oke, ini sekarang hari Kamis ya, tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 9 ya, tanggal 9 November 2017. Biar ada kenang-kenang aja bahwa saya ngerekamnya ini tanggal 9 November 2017. Ada apa di pagi hari ini di tanggal 9 November 2017? Baiklah, sekarang kita akan membicarakan tentang yang viral sekali ya di media sosial. Walaupun saya juga tidak begitu mengerti, tapi saya sering sekali melihat berita-beritanya, terutama di Detik ya, detik.com itu saya sering lihat berita-berita. Yang saya suka di detik.com itu beritanya ya tentang sepak bola, terutama Liga Inggris. Kalau MU menang, saya jadi semangat nontonnya, baca beritanya. Tapi kalau MU kalah, sampai MU menang saya males buka berita detik.com. Itulah, saya adalah fansnya MU ya, walaupun bukan fans fanatik, tapi ya glory Manchester United. MU, bukan MU Indonesia ya. Kalau MU Indonesia ya Madura United. Baiklah, ini posisi saya ada di Bali seperti itu. Di Bali itu ada klub sepak bola namanya Bali United. Wah, itu sedang naik daunnya sekarang. Sekarang sih berada di posisi 2 ya, posisi 2 klasemen Liga 1 Indonesia. Itu pun dia berada di posisi 2 karena kemarin alasannya pertama adalah kalah head to head dengan Bayangkara United. Sedangkan Bayangkara United dapat mengalahkan Bali United di Stadion Dipte, stadionnya Bali United, dan juga Bali United kalah di Stadion Priok ya namanya ya, di sana di Bekasi sana, kalah 3-2 kalau nggak salah. Bali United kalah 3-2 dari Bayangkara United gitu. Itu pun kalahnya di menit-menit akhir kalau nggak salah. Jadi viralnya sekarang ini adalah yaitu tentang Bayangkara dan Bali United. Nah, ya viral sekali ini sekarang di media sosial, melibatkan 3 klub kalau nggak salah, Bayangkara United, Mitra Kukar, sama Bali United sendiri. Dan ini tentang posisi klasemen. Kalau misalnya bukan posisi klasemen, misalnya Bayangkara peringkat pertama, itu Bali United peringkat ke-7 dan nggak ada sangkut pautnya dengan juara, itu pun nggak mungkin dipermasalahkan. Tapi permasalahannya ini adalah perebutan titel juara ini antara Bayangkara dan Bali United gitu. Jadi kemarin ceritanya Bayangkara United dibilang mendapatkan bonus ya, bonus skor dari Komisi Disiplin PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Jadi Bayangkara United ini dihadiahi 2 poin tambahan walaupun mereka bermain imbang dengan Mitra Kukar gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu yang kita mau bicarakan kali ini. Jadi yang suka topik ini tolong like, subscribe ya, biar kita pengetahuan kita sama-sama lah tentang persepak bolaan Indonesia, dan semoga kedepannya persepak bolaan kita akan jadi lebih baik gitu.
Lebih baiknya gimana ya, mm, lebih bagus lah. Nah, pertama-tama kita akan membicarakan persamaan antara Bayangkara dan Bali United ya. Jadi apa sih persamaan antara mereka? Nah, Bayangkara dan Bali United ini sebenarnya bisa dibilang klub baru, tapi dia klub lama. Nah, itu persamaannya. Kalau nggak salah ini sama-sama baru terbentuk. Nama ini ya, nama Bayangkara dan Bali United ini baru-baru terbentuk 2 tahun terakhir. Berarti mereka baru mengikuti kompetisi dengan nama masing-masing itu baru dua musim. 2 musim berturut-turut. Musim lalu itu pun mereka tidak sekuat sekarang. Musim lalu mereka bisa dibilang terpuruk ya. Mereka berada di posisi klasemen tengah gitu. Sama-sama berada di posisi klasemen tengah. Nah, persamaan yang keduanya itu adalah di mana singkatan namanya ya, yaitu sama-sama diawali dengan huruf B dan diakhiri dengan FC. Dan perbedaannya kalau Bali United ditambahin U jadi BUFC, sedangkan Bayangkara BFC gitu. Sama-sama diawali huruf B. Mungkin itu ya yang menyebabkan mereka sekarang berjaya. B itu dianggap bagus gitu. Bagus football club. Kalau dilihat dari kualitas pemain ya, kualitas pemain antara pemain asing dengan pemain lokalnya itu sama-sama bagus. Jadi antara Bayangkara dengan Bali United itu memiliki persamaan, mereka stabil ya dalam hal pemain lokal maupun pemain asingnya mereka. Jadi tak heran mereka sekarang bersaing sekali di puncak klasemen, yaitu di urutan 1 dan 2. Dan apapun yang terjadi, kalau tidak ada artinya tidak ada terpleset apapun dari Komdis PSSI atau PSSI sendiri, mereka akan menempati posisi 1 dan 2. Itu sudah dipastikan karena pertama pesaing mereka yaitu PSM Makassar sudah jauh, Madura United juga udah jauh, begitu juga dengan Persija Jakarta ya. Jadi mereka tidak akan bisa mengejar posisi 1 dan 2 dari Bayangkara maupun Bali United. Itu mereka sudah dipastikan berada di peringkat 1 dan 2. Nah, kalau dari segi peraturan, dengan peringkat 1 dan 2 ini mereka akan boleh mengikuti 1 klub mengikuti Liga Champion Asia, 2 klub mengikuti Liga ASEAN ya, kalau nggak salah seperti itu, Liga ASEAN. Sama halnya kalau di Eropa itu ada Liga Champion dan Liga Eropa seperti itu. Nah, permasalahan muncul sekarang ketika ini mungkin sebenarnya salah paham aja ya. Mungkin salah paham itu yang pertama. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi yang kurang dipakai, baik itu oleh PSSI ataupun dari segi klub. Yang namanya surat menyurat sekarang itu baik dia dikirim lewat JNE, dikirim lewat pos, dikirim lewat apapun itu, pengiriman surat itu bakalan lambat gitu. Sekarang ngirim bisa 3 hari baru nyampe, sekarang ngirim bisa 1 minggu baru nyampe. Itu pun kalau alamatnya udah ditemuin. Nah, kalau tidak ditemuin itu tukang suratnya diulangnya, tukang suratnya itu bakalan mencari kemana-mana gitu.
biasanya 1 minggu. Itu pun akan dikembalikan lagi bila surat itu tidak nyampe ke gini. Nah, itulah permasalahan. Sedangkan dari pertandingan satu ke pertandingan berikutnya itu jangka waktunya itu adalah 2-3 hari. Kalau misalnya ada jelang internasional itu bisa mencapai 1 minggu. Jadi PSSI sebagai induk itu sangat saya bilang untuk saat ini sangat pelin-pelan ya. Entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Jadi memberikan sanksinya itu atau memberikan report itu entah diterima dan nggak diterima oleh mitra kukar yang menyebabkan Bayangkara menang WO. Nah, itu katanya tidak menerima surat dari Komdis PSSI tersebut. Seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan keraguan sekarang. Entah itu sekarang mitra kukar yang dirugikan. Yang jelas yang sangat dirugikan ya Bali United. Kenapa? Karena bisa saja kan di pertandingan terakhir Bayangkara kalah, ataukah mereka main skor. Ini kasus Calciopoli apakah akan terjadi di Indonesia, pengaturan skor kita tidak tahu. Jadi yang jelas inilah yang terjadi. Tapi kejadian ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia ya, tidak hanya melibatkan antara Bayangkara maupun Bali United, tapi di Eropa tahun lalu juga kejadian hal seperti ini. Hal seperti ini terjadi malah Real Madrid yang melakukannya, gitu. Dimana ada salah satu pemain yang dimainkan, tapi sebenarnya pemain itu mempunyai larangan main gitu. Ini apa yang terjadi kita juga tidak tahu sebenarnya. Ini kejadian Real Madrid ini, tapi ini menarik sekali gitu. Entah ini bisa dibilang bonus oleh PSSI terhadap Bayangkara, atau merupakan emang benar-benar hukuman kepada mitra kukar yang merugikan Bali United. Nah, itu yang kita juga, terutama saya, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya saya juga bingung kemarin melihat klasemen. Kenapa bisa tiba-tiba Bayangkara ada di puncak klasemen ya, padahal mereka poinnya pertamanya 63 gitu. Jadi tiba-tiba menjadi 65 gitu. Apa yang terjadi? Apakah ini di-hack? Tapi kalau misalnya di-hack juga bisa dikembalikan ya. Tapi ini kejadiannya sebenarnya bisa dibilang sangat merugikan Bali United terutama ya. Siapa tahu Bali United menang di di laga terakhir, sedangkan Bayangkara tumbang di Persija. Nah, itu bisa aja Bali United yang menang. Sedangkan pada saat tanggal 9 November, pasnya tanggal 8 November kemarin, di mana Bayangkara bisa menumbangkan Madura United dengan skor 1-3. Nah, itu kalau misalnya dilihat dari situasi sekarang, Bayangkara sudah menjadi kampion ya di juara Liga 1. Maka viral lah sekarang di media sosial seperti itu. Semoga ini tidak jadi dendam yang sangat mendalam ya antara Bayangkara dengan Bali United. Ibaratkanlah Bayangkara dan Bali United ini saudara, dengan persamaan yang seperti yang saya bilang tadi, yaitu sama-sama diawali dengan huruf B, diakhiri dengan FC. Sebenarnya saya sering bingung nontonnya. Ini yang main Bali United